Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari UPBJJ Jakarta. Mahasiswa UT dari UPBJJ Jakarta. Ya, kali ini kita akan membahas untuk tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Yang dimana pada kali ini kita fokus hanya pada bagian front end-nya saja tanpa menggunakan backend. Jadi data-datanya itu tidak membaca dari database ya, teman-teman. Oke, di sini sebelumnya saya punya satu satu folder isinya adalah beberapa kode-kode baik HTML, JS, kemudian style CSS, kemudian aset juga image-image yang dimana ini yang eh, dibuat berdasarkan beberapa arahan dan ke poin-poin yang ada di soal tugas satu ini. Nah, pertama kita punya index.html, kemudian dashboard, kemudian ada stock, tracking, dan di sini juga kita punya data dummy, yang dimana data dummy ini kita dapat dari e-learning pada tugas satu. Kemudian ada apps.js yang dimana ini adalah beberapa fungsional yang menjalankan atau di trigger dari file-file HTML. Kemudian style CSS yang dimana ini berfungsi untuk mempercantik beberapa page yang sudah kita buat tadi, baik login, habis itu ada eh ya informasi kalau misalnya error kayak gimana, kemudian icon dan sebagainya. Dan juga beberapa aset yang sebenarnya sudah disediakan dari eh, e-learning di tugas satu ini. Oke, kita lanjut ke bagian halamannya, yang dimana kita ditampilkan dengan login. Pada poin pertama ini, kita diminta untuk bisa input email dan password, kemudian ada tombol login. Nah, di sini juga ada sudah tertera email dan juga password, dan juga button untuk login. Kemudian kalau misalnya ada salah atau tidak sesuai, maka akan muncul pop-up yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan itu salah. Oke, kita coba untuk membuat ini akan salah. Ya, di sini sudah tertera bahwasanya ada alert kalau misalnya email atau password salah, dan kemudian ada tombol lupa password dan juga daftar yang muncul dalam bentuk modal atau pop-up. Ya, ini kita bisa masukkan email untuk yang lupa password. Kemudian untuk daftar bisa inputkan nama dan email juga. Kalau kita coba, ya ini berhasil untuk simulasinya. Kemudian kalau lupa password juga akan seperti ini. Ya, oke. Itu untuk yang login. Kita coba untuk masuk ke dalam websitenya. Kita ambil ini, kemudian akunnya ini. Kita langsung login. Ya, ini untuk tampilan dashboardnya. Kita akan lanjut ke bagian nomor 2, yaitu dashboard menu. Terdapat tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Di sini juga ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan juga histori. Dan di laporan ini juga ada monitoring progres DO bahan ajar serta rekap bahan ajar. Kita cek untuk laporan. Di sini juga di sini sudah tertera bahwasanya ada monitor progres DO baik yang selesai ataupun yang berjalan, dengan total yang sekarang ada dua, yang berjalan juga ada dua. Kemudian rekap bahan ajar itu ada stok dari bahan ajar itu sekitar 1587.
dengan 5 total judul. Kemudian di sini juga ada historical transaksi bahan ajar, yang dimana ini informasi bahwasanya siapa mahasiswanya, ekspedisinya dengan apa, total belanjanya berapa, dengan status pengirimannya itu apa. Seperti itu. Di sini juga ada diminta untuk tampilkan greeting berdasarkan waktu lokal, pagi, siang, atau sore atau malam. Di sini sudah tertera ya, selamat malam. Karena saya login menggunakan akun Rina, maka namanya di sini adalah Rina Wulandari. Kemudian untuk yang nomor 3 ini sepertinya ada kesalahan, bukan dashboard menu, tapi harusnya tracking menu. Nah, di sini untuk tracking menu kita juga punya bahwasanya ada tracking pengiriman yang dimana kita bisa inputkan untuk nomor delivery ordernya. Kita coba di sini, kita coba inputkan saja. Ya, di sini sudah tertera bahwasanya ada informasi yang dibutuhkan untuk ketika ya pengguna mencet tombol cari, itu ada nama mahasiswa, status pengiriman, dapat disimulasikan dengan progress bar atau warna atau segala macam sesuai kreativitas. Di sini saya dalam historical ya. Kemudian ada detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Di sini juga saya sudah menaruh beberapa informasi, baik dari nomor delivery order ya, kemudian nama dari mahasiswanya, kemudian status pengirimannya itu dalam perjalanan, tanggal kirimnya berapa, kemudian ekspedisinya apa, JNE, dengan nomor paketnya itu apa, serta ada total nominal pembayarannya itu sebesar 180.000. Di sini juga ada riwayatnya, baik dari segi jam, dari segi tanggal, dan di mana lokasi terakhir di saat itu di mana. Ini untuk nomor 3, yang dimana kita membuat page tracking pengiriman. Lalu lanjut yang nomor 4 terakhir, itu informasi stok bahan ajar. Yang dimana ini menampilkan secara dinamis dari dummy dari data.js ini kita sudah menerapkannya juga, di mana ada variabel konstan data bahan ajar yang ini, yang kita konsum pada page ini. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke. Nah, di sini untuk informasi stok bahan ajar, kita mempunyai informasi beberapa buku mata kuliah yang kita konsum dari data.js ini, data dummy-nya. Di sini ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, dan lain-lain. Yang dimana ada covernya, bentuk covernya juga, kemudian kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan status. Statusnya aman. Nah, di sini juga kita bisa simulasikan untuk menambahkan buku atau stok barangnya 05, 03. Kode barangnya kita ambil ekama 2800. Manajemen hukum, jenis buku BMP, edisinya edisi 4, edisi 3, stoknya ada 1000, 100 dulu aja. Kita tambahkan, ada muncul data bahan berhasil ditambahkan. Nah, karena gambar ini belum, maksudnya cover untuk buku ini belum ada, jadinya dia akan error atau kayak gini. Tapi kalau misalnya sudah bisa secara konsumsi dynamis atau mungkin menggunakan database, ini bisa jadi suatu gambar ini akan muncul karena datanya sudah dikonsumsi dan benar gitu.
Nah, sekarang kan ini hanya simulasi, yang dimana gambar ini masih bersifat statis dan bukan dinamis gitu ya. Kita hanya bisa simulasi untuk beberapa data yang bisa kita tambahkan saja. Seperti itu kurang lebihnya untuk yang page di informasi stok bahan. Ya, di sini terakhir kita diberitahu bahwasanya struktur folder akan seperti ini ya, teman-teman. Di mana kita juga sudah membuat dashboard.html, index.html, kemudian ada tracking HTML, dan juga stok HTML. Kemudian kita juga punya CSS untuk stylishnya, kemudian ada JavaScript untuk logic dari website kita, kemudian ada aset gambar yang kita gunakan tadi di informasi stok. Jadi mungkin itu untuk tugas satu kali ini dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya dalam penjelasannya mungkin ada kekurangan. Kedepannya sebisa mungkin saya akan improve lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.